Oke, ini adalah momen ditunggu-tunggu di mana market akan menantikan keputusan apa yang akan diambil oleh Fed dan termasuk juga kebijakan yang akan dilakukan berikutnya. Jadi bukan hanya terkait dengan September, tapi melainkan sisa tahun ini. Itu yang paling penting. Sehingga apa yang kemarin kita sempat bahas di live streaming, ini menjadi penegasan kembali bahwa kemungkinan kita akan melihat kejutan atau justru akan melihat kelanjutan. Jadi apa yang akan terjadi pada emas, ini dia ulasannya. Oke, seperti yang terlihat dari grafik US dollar atau DXY seperti ini, kemarin kita sudah sempat memperkirakan bahwa ada kemungkinan dia mendekati level support dan itu yang terjadi. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah dia akan melanjutkan penurunan atau dia akan rebound. Ini yang akan menjadi jawaban atau yang menemukan jawabannya nanti malam. Oke, perbedaannya antara dovish cut dengan hawkish cut. Kalau dovish cut berarti pemangkasan 25 basis point diikuti oleh siklus pemangkasan berikutnya. Sementara kalau hanya hawkish cut berarti kita cuma mendapatkan pemangkasan 25 basis point lalu kemudian tidak diikuti oleh pemangkasan berikutnya. Artinya minim pemangkasan. Yang berarti juga terbatasnya jumlah pemangkasan tersebut akan membuat US dollar akan mulai rebound. So, kalau begitu, yang paling memungkinkan adalah dia kembali rebound dan akan tembus level resistance. Jadi kalau saya tarik ke level resistance seperti ini, maka kemungkinan yang terjadi adalah dia mirip dengan falling wedge sehingga kemungkinan potensinya akan terjadi kenaikan seperti demikian. Nah, ini akan berdampak negatif tentunya kepada emas dan juga currency lain seperti pound sterling yang sangat mengharapkan dolar melemah. Tapi di sisi lain, kalau sebaliknya yang terjadi, maka misalkan ternyata yang kita dapatkan adalah dovish cut, yaitu kaitannya dengan pemangkasan ditambah dengan siklus pemangkasan lanjutan. Berarti yang paling memungkinkan adalah level support ini sangat memungkinkan untuk terjadi penembusan. Berarti kita akan lihat rebound hanya sementara dan kemudian dia diikuti dengan penurunan lanjutan. Nah, ini berarti akan mendapatkan kabar positif untuk emas yang mungkin sampai detik ini posisinya dia sedang terkoreksi, tapi koreksinya masih tetap wajar dalam 1 atau 2 hari terakhir. Kalau kita lihat angkanya masih relatif sama. Jadi kalau misalkan pun turun, itu juga adalah kesempatan untuk lakukan buy, at least untuk saat ini. Apalagi kalau misalkan nanti malam dolar ikut melemah setelah dovish cut tadi, maka kita akan dapatkan kenaikan yang lebih impresif lagi kepada emas. Di sisi lain, imbal hasil treasury juga mengalami penurunan. Tapi coba lihat, angkanya terbentur dan areanya juga tetap sama dengan zona sebelumnya. Artinya di sini, kalaupun misalkan kita menunggu dengan dampak nanti malam, maka ekspektasinya adalah dovish cut itu akan mencerminkan penurunan lebih lanjut dan berarti sesuai dengan keinginan kita 3,8%. Tapi kalau tidak, atau misalkan diasumsikan bahwa dia adalah hawkish cut, maka kemungkinan dia akan rebound bersama US dollar. Nah, berarti posisinya ini akan lebih fatal lagi karena posisi untuk gold nanti malam bisa saja turun lebih lanjut. Oke, berarti kalau begitu kita lihat terlebih dulu dari nasib pound sterling. Kondisi ini sampai saat ini mencerminkan bahwa apa yang kita perkirakan sebelumnya terkait dengan inverse head and shoulder itu masih tetap resmi berjalan. Hanya saja sejak dia terjadi penembusan, kelihatannya masih ogah-ogahan atau relatif terbatas untuk kenaikannya. Ini sangat wajar karena kita akan menghadapi dengan FOMC nanti malam dan BOE meeting besok malam. Walaupun dengan BOE kemungkinannya adalah bertahan, artinya tidak akan melakukan pemangkasan apapun dan termasuk juga kenaikan. Nah, cuman di sini yang diperlukan adalah trigger dari FOMC. Jadi kalau lihat antara dia naik di atas 1.3580, berarti juga antara dia akan mencapai target selanjutnya 1.3780 atau malah berbalik turun, itu sangat berimbang. Berarti kalau misalkan kita asumsikan dovish cut, berarti US dollarnya akan melemah, maka kita harapkan ini akan berlanjut naik sampai 1.37 ataupun 1.3780. Sesuai dengan target dari inverse head and shoulder di grafik daily. Di grafik keempatnya berarti mencerminkan bahwa ekspektasinya penurunan itu akan relatif terbatas lebih dulu, lalu kemudian diikuti dengan kenaikan. Jadi saya rasa ini masih tetap dalam jalur normal dan koreksinya masih tetap pantas untuk terjadi sebelum pengumuman FOMC. Tapi jangan lupakan dengan data tadi inflasi dari Inggrisnya relatif lebih sustain ya atau lebih stabil sesuai ekspektasi. Berarti kita bisa mendapatkan kepastian dari BOE besok tidak akan ada pemangkasan suku bunga. Yang artinya kalau Fed cut rate lalu kemudian BOE-nya tetap pertahankan suku bunga, berarti otomatis kita akan dapatkan penguatan pound sterling terhadap US dollar. Nah, kaitannya dengan crude oil, sayangnya kemarin terjadi penembusan di atas area 64 ini teman-teman. Sehingga artinya mau tidak mau kita untuk sementara waktu melakukan buy terlebih dulu. Tapi ingat ya, posisinya ini relatif sementara. Mau itu ditekan oleh masalah geopolitik atau mungkin gara-gara data inventory tadi malam yang cenderung berkurang banyak, maka kecenderungannya itu hanya diartikan sementara karena
proyeksi dari OPEC masih tetap dalam jalur produksi. Oke, berarti untuk sementara waktu dia tertahan di level 6465 ini, tapi yang saya inginkan atau yang saya harapkan adalah penurunan sementara ketahan di 6370, lalu kemudian Anda boleh buy sampai at least mendekati 65 kembali. Anda punya dua opsi, Anda bertahan kalau misalkan lihat ini tembus, atau Anda segera exit. Karena yang pasti, antara dia naik lanjut ke 66 ataupun bahkan 67, atau justru di sini terjadi double top. Kalau itu yang terjadi berarti sebetulnya kita bisa kembali ke jalur penurunan. Tapi untuk sementara waktu ini, short termnya adalah lakukan buy dengan alasan resisten sebelumnya ditembus, kemudian yang saat ini terjadi adalah juga bertemu dengan resisten. Nah, tapi nanti Anda bisa sesuaikan di malam hari, karena kemungkinan posisinya juga akan berbalik kalau misalkan ternyata posisi geopolitik selesai. Apalagi di grafik daily-nya terlihat di sini, kenaikan yang masih tetap wajar dan juga tertahan di zona merah ini, dan itu adalah zona resisten penting. Oke, lalu kemudian untuk gold sendiri, saat ini Anda bisa lihat penurunan sampai ke level 70 ya, 3670. Kalau lihat secara area, itu adalah penurunan yang signifikan dari area sebelumnya 3700, tapi kalau lihat secara keseluruhan yang kita lihat malam ini sampai pagi ini adalah hal yang biasa, karena dalam 1 atau 2 hari terakhir Anda bisa lihat penurunan tapi kemudian dia berupaya bangkit kembali. Sehingga dalam artian seperti ini berarti asumsi saya adalah dia belum selesai. Nah, cuman di sini ada beberapa teori yang mungkin bisa kita lakukan. Oke, kalau misalnya saya asumsikan bahwa yang kemarin terjadi adalah kenaikan seperti demikian, lalu kemudian ini adalah kemungkinan sebagai bagian dari wave ketiga, maka saya asumsikan kenaikan kemarin 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini adalah bagian dari wave ketiga yang kita asumsikan selesai di 3700 kemarin. So, tren utamanya kelihatannya selesai. Kalau begitu, kita sedang berada di jalur penurunan wave keempat, di mana wave keempat itu bisa saja kalau misalkan ini tergelincir lebih lanjut, bahkan areal hijau pun di areal 3640, 3650 itu bisa saja tembus. Tapi kalau misalkan tidak terjadi, maka asumsi saya begini. Asumsi pertama, kalau misalkan kita lihat ini ada kecenderungan untuk terjadi penurunan sebagai wave keempat utama. Tren utamanya seperti itu, berarti kita asumsikan nanti kita punya alasan buy begitu FOMC meeting. Kalau seandainya sampai beberapa jam ke depan menjelang atau sampai mendekati pengumuman FOMC dia mengalami penurunan sampai 3631, tahan dulu, jangan Anda lakukan buy, Anda sebaiknya tunggu sampai FOMC meeting. Kalaupun Anda lakukan short term sell, Anda bisa lakukan itu saat dia confirm tembus 3650. Nah, kalau dia tembus lagi 3630, Anda tahan dulu. Kemudian kalau dia sentuh areal kuning atau orange ini di 3600, Anda juga tahan dulu, jangan terburu-buru. Dan kalau sudah mendekati malam hari, Anda segera exit dari posisi apapun, buy ataupun sell, kemudian Anda tunggu sampai pengumuman. Artinya, bisa saja wave keempat yang utama itu terhenti di 3578 ataupun 3600, lalu kemudian nantinya dia akan naik sebagai wave kelima utama, dan itu berarti kelanjutan dari tren yang paling besar lagi. Artinya rally berikutnya di atas 3700 sangat memungkinkan. Dengan skenario ini berarti yang akan didukung adalah bahwasanya cut rate-nya sudah diantisipasi 25 basis point. Dan itu berarti sesuai ekspektasi. Lalu kemudian yang kedua adalah dot plot-nya. Kalau dot plot-nya ternyata menyatakan 3 kali, maka Anda bisa segera lakukan buy di level berapapun. Lalu kemudian yang ketiga adalah Powell speech. Kalau Powell ternyata juga dovish, Anda bisa juga lakukan buy kembali. Nah, terlepas dari areal yang mungkin kita sudah tandai sejak pagi, ini adalah areal yang memungkinkan paling dekat, yaitu 3670, 3675, ataupun 3640, 3660. Atau Anda bisa tunggu sampai ke zona kuning atau zona orange di kisaran 3600, atau bahkan yang paling jauh penurunan bisa saja terjadi sampai teritori ini. Tapi seandainya kalau ternyata yang kita lihat adalah katakanlah hawkish statement, maka hati-hati, dia bisa turun dengan sangat cepat sampai ke areal di bawah 3570, dan saya rasa 3550-an ataupun bahkan 3515 itulah sebagai proyeksi dia. Kenapa? Alasannya sederhana, karena dari sejak 22 Agustus sampai ke tanggal 16 September sama sekali belum ada koreksi yang cukup tajam, sehingga yang paling memungkinkan kalau saya tarik Fibonacci retracement dari angka 3311 sampai ke 3700, maka kita akan dapatkan 3550 adalah sebagai areal 50% Fibonacci retracement, dan 3560-an atau 70-an itulah level 38,2%. So, apapun yang terjadi, Anda harus fleksibel mengubah strategi saat FOMC meeting mengumumkan kebijakannya.